Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pasar mata uang asing. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Hajar Bahrunada, NIM 61, Salsabila Hardianti, NIM 62, dan yang terakhir Devi Nur Cahyanti, NIM 72. Nah, pada topik pembahasan kita kali ini yakni yang pertama, definisi pasar mata uang asing, jenis-jenis pasar mata uang asing, fungsi dan tujuan pasar mata uang asing, pelaku pasar mata uang asing, faktor yang mempengaruhi pasar mata uang asing, dan yang terakhir adalah studi kasus. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, definisi pasar mata uang asing. Pasar mata uang asing sering disebut juga dengan pasar valuta asing atau bursa falas atau foreign exchange market, yang merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis transaksi pasar mata uang asing. Untuk jenis yang pertama yaitu transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara, antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu value today atau value tot, yakni penyerahan dana yang dilakukan pada atau hari yang sama dengan tanggal diadakannya transaksi atau kontrak tersebut. Nah, cara penyelesaian ini juga disebut someday settlement atau cash settlement. Ada juga value tomorrow atau value time, yakni penyerahan dana yang dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak tersebut atau one day settlement. Dan yang terakhir yaitu value spot atau penyerahan yang dilakukan pada 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Nah, yang kedua yaitu transaksi forward. Transaksi forward atau juga disebut transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan jumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Pada transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging atau spekulasi. Nah, selanjutnya untuk jenis yang ketiga yaitu transaksi swap. Transaksi swap dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau pencerahan yang berbeda. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain dengan kontrak forward. Ada beberapa transaksi swap antar bank dengan Bank Indonesia, antara lain swap likuiditas atau swap yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Untuk posisi swap likuiditas ini, setiap bank maksimum 20% dari modal bank. Selanjutnya, swap investasi atau swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabahnya yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri dengan keperluan untuk investasi di Indonesia. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan tujuan pasar mata uang asing. Untuk fungsi yang pertama yaitu sebagai alat tukar internasional. Nah, di sini saya contohkan suatu negara A ingin membeli barang ke negara B. Jadi mata uang yang digunakan adalah mata uang di negara B. Nah, ini yang disebut menggunakan valuta asing. Untuk yang selanjutnya yaitu sebagai alat pembayaran internasional. Nah, maksudnya di sini berfungsi sebagai alat pembayaran terhadap utang dari suatu negara ke negara yang lain.
Untuk yang selanjutnya yaitu yang ketiga, sebagai pengendali kurs mata uang. Nah, kurs ini merupakan perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan negara lain. Contohnya, 1 dolar Amerika ini setara dengan 14.000 rupiah di Indonesia. Nah, kurs mata uang sebuah negara ini dikatakan naik atau turun, ini sesuai dengan keadaan atau kondisi negara masing-masing. Jadi dalam hal ini, valuta asing dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengendalikan kurs mata uang negara. Lalu yang keempat yaitu sebagai alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Nah, karena valuta asing ini dapat dijadikan sebagai alat tukar internasional, maka perdagangan internasional juga menjadi lebih mudah dengan memanfaatkan pasar valuta asing ini. Untuk tujuan sendiri ada sebagai transaksi pembayaran, ini tidak jauh beda dengan alat pembayaran internasional. Lalu untuk mempertahankan daya beli, lalu dapat mengirimkan uang ke luar negeri, selanjutnya untuk memperoleh keuntungan dan untuk pemagaran resiko atau meminimalkan resiko. Lalu untuk selanjutnya yaitu yang keempat mengenai pelaku-pelaku di pasar mata uang asing. Nah, transaksi di dalam pasar mata uang asing terdiri atas 2 jenis tingkatan, yaitu antar bank atau wholesale market dan client atau retail market. Nah, untuk yang pertama yaitu dealer. Nah, dealer di sini berfungsi sebagai pihak pasar. Pada umumnya, dealer ini mengkhususkan mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Lalu yang kedua ada perusahaan dan individu. Nah, perusahaan maupun individu ini juga dapat melakukan transaksi perdagangan valuta asing. Nah, pasar falas pada umumnya dimanfaatkan untuk memperlancar transaksi bisnis pada perusahaan atau perseorangan ini. Contoh kasusnya yaitu eksportir, importir, investor internasional, dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu ada spekulator dan arbitrase. Nah, mereka ini juga merupakan pelaku yang mengeksploitasi perbedaan kurs antar falas, dan peran mereka ini semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan dan justru malah menuai laba dari fluktuasi yang drastis yang terjadi di pasar valuta asing. Nah, untuk yang selanjutnya yang keempat ada bank sentral. Nah, bank sentral ini melakukan jual beli valuta asing semata-mata hanya untuk menstabilkan nilai tukar mata uang atau intervensi. Nah, yang selanjutnya yang kelima ada pialang. Pialang ini bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Jadi secara tidak langsung pialang ini memiliki akses langsung dari dealer dan bank di seluruh Indonesia. Maaf di seluruh dunia. Nah, selanjutnya yaitu pemerintah yang terakhir. Nah, lain halnya dengan pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk membayar hutang di luar negeri dan menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan dengan mata uang lokal di negaranya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pasar mata uang asing, di mana faktor-faktor tersebut yaitu ada nilai inflasi, minat konsumen, pendapatan masyarakat, kebijakan pemerintah, aliran modal yang masuk, serta situasi dan kondisi dalam negeri. Yang pertama yaitu mengenai nilai inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan di mana harga, barang, atau jasa mengalami kenaikan. Nah, kenapa nilai inflasi dapat dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi pasar mata uang asing? Misalnya nih, Indonesia dan Malaysia memproduksi sebuah barang yang sama, namun di negara Malaysia mengalami inflasi. Hal ini akan menjadikan harga barang di Malaysia lebih tinggi dibandingkan negara di Indonesia. Nah, hal ini tentunya akan membuat masyarakat akan lebih memilih barang di Indonesia, sehingga hal ini akan meningkatkan impor negara Malaysia yang akan menguatkan nilai mata uang di Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu ada minat konsumen. Bagaimana sih minat konsumen dapat berpengaruh dalam pasar mata uang asing? Ya, misalnya ada seorang konsumen yang menyukai atau lebih berminat dengan barang-barang di negara lain, misalnya negara Korea.
Karena konsumen lebih menyukai atau berminat dengan barang-barang yang berasal dari Korea, tentunya hal ini akan membuat Korea semakin banyak melakukan ekspor, di mana hal ini tentunya akan meningkatkan permintaan mata uang Korea karena negara lain atau konsumen tersebut harus membayar untuk impor barang tersebut. Di mana karena permintaan meningkat, tentunya hal ini akan semakin membuat mata uang Korea akan semakin menguat. Yang selanjutnya yaitu mengenai pendapatan masyarakat, di mana jika pendapatan masyarakat tinggi, tentunya hal ini juga akan meningkatkan daya beli, di mana pemerintah harus dapat memenuhi permintaan barang dari masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena jika pemerintah tidak dapat memenuhi permintaan barang tersebut, tentunya negara akan melakukan impor, di mana jika negara melakukan impor, tentunya hal ini akan meningkatkan permintaan valuta asing. Nah, di saat permintaan valuta asing meningkat, tentunya hal ini akan membuat nilai mata uang di negara itu sendiri akan menurun dari nilai valuta asing. Maka dari itu, permintaan suatu barang harus dapat diatasi atau dapat dipenuhi dari negara sendiri supaya nilai mata uang di negara tersebut tetap stabil. Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat melakukan kebijakan moneter, fiskal, atau perdagangan luar negeri dalam upaya mengawasi kurs valuta asing, yaitu dengan melakukan pembatasan impor yang akan membuat permintaan mata uang asing menurun dan menjadikan mata uang domestik menguat. Dalam hal ini, pemerintah sangat berpengaruh dalam menjaga kestabilan nilai mata uang di dalam negara itu sendiri. Yang kelima yaitu adanya aliran modal masuk, di mana nilai mata uang domestik tentunya akan menguat karena adanya aliran modal yang masuk dengan jumlah yang besar. Nah, untuk aliran modal masuk itu sendiri dapat berupa pinjaman hutang luar negeri maupun investasi dari luar negeri secara langsung. Selanjutnya faktor yang terakhir yaitu mengenai situasi dan kondisi dalam suatu negara, di mana jika ada sebuah isu yang merebak dalam suatu negara, hal ini juga menjadi salah satu penyebab perkembangan nilai mata uang. Nah, apabila isu yang beredar di negara tersebut adalah isu positif, maka secara tidak langsung hal ini akan menjadikan negara lain memberikan atau menaruh kepercayaan yang optimis akan kondisi yang stabil dari negara tersebut. Nah, di mana hal ini tentunya juga akan menjadi pertimbangan untuk para investor untuk menanamkan modal mereka ke negara yang mereka yakini akan stabil dan kondusif. Terlebih lagi jika investasi yang mereka tanam dalam jumlah besar dengan pembangunan infrastruktur yang maksimal. Tentunya tidak ada investor yang menginginkan dana mereka hangus sia-sia karena keadaan atau kondisi negara yang tidak stabil. Jadi, situasi dan kondisi juga dapat dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi nilai mata uang asing karena adanya pemakaian nilai mata uang asing oleh negara penanam modal tersebut. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi pasar mata uang asing. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai materi kali ini, yaitu valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat melakukan transfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan transaksi untuk melakukan perdagangan internasional, serta meminimalkan kemungkinan risiko kerugian yang terjadi karena adanya fluktuasi kurs valuta asing. Selanjutnya kita akan bahas mengenai studi kasus yang kita ambil dari katadata.co.id dengan judul Perkuat Rupiah, BI Kembangkan Pasar Falas Berjangka di Dalam Negeri. Pada intinya, studi kasus ini yaitu tentang pemberian solusi dari BI yang bertujuan untuk menstabilisasi nilai tukar rupiah, meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar keuangan domestik, serta menambah alternatif instrumen lindung nilai guna memitigasi risiko nilai tukar dengan cara menerbitkan aturan untuk memberlakukan transaksi jual beli valuta asing berjangka non-deliverable forward atau NDF di dalam negeri. Berbeda dengan transaksi NDF di luar negeri, transaksi di NDF hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang terpapar dengan resiko nilai tukar.
Maka dari itu, transaksi wajib memiliki underlying. Namun, underlying yang sudah ada termasuk dalam underlying yakni dokumen perdagangan barang dan jasa, investasi, modal, pinjaman, maupun kredit atau pembiayaan falas. Secara rinci, transaksi di NDF dilakukan antara bank dan pihak-pihak yang terpapar risiko nilai tukar seperti nasabah atau pihak asing atau bank lain. Mekanisme penyelesaian transaksi dilakukan tanpa pergerakan dana pokok, yang ada adalah pergerakan selisih. Adapun bank bisa melakukan cover hedging untuk lindung nilai dengan melakukan transaksi di NDF dengan bank di luar negeri. Underlying transaksinya yaitu di NDF antara bank dengan nasabah atau pihak asing. Namun bank tidak boleh melakukan transaksi NDF di luar negeri. Saat ini ketentuan mengenai di NDF tengah dalam proses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sosialisasi juga terus dilakukan dengan pihak-pihak terkait sehingga transaksi di NDF bisa segera berjalan dengan efektif. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.